hasil diskusi kami yang berjudulkan Fungsi Perencanaan dan Penetapan Pengambilan Keputusan Manajemen. Pengertian perencanaan dalam manajemen, Robin dan Coulter, 2002. Mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang ditandai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang mengordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan organisasi. Perencanaan dari sisi fungsi manajemen. Perencanaan adalah fungsi di mana pemimpin menggunakan hak wewenangnya untuk mengubah tujuan atau kegiatan organisasi. Fungsi perencanaan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Perencanaan sebagai pengarah, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian, 3. Perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya, 4. Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Persyaratan perencanaan, planning requirements, faktual atau realistis. Perencanaan yang tidak perlu memenuhi persyaratan faktual atau realistis, artinya apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi sebuah perusahaan. Logis dan rasional. Perencanaan yang baik juga perlu untuk memenuhi syarat logis dan rasional. Artinya, apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal, dan oleh sebab itu maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Fleksibel. Perencanaan yang baik juga tidak berarti kaku atau kurang fleksibel. Perencanaan yang baik justru diharapkan tetap dapat beradaptasi dengan perubahan di mana akan datang, sekalipun tidak berarti bahwa planning dapat kita ubah seenaknya. Komitmen. Perencanaan yang baik harus merupakan dan melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi. Dan selanjutnya, komprehensif. Perencanaan yang baik harus memenuhi syarat komprehensif yang artinya menyeluruh dan mengakomodasi setiap aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang berkaitan dengan fungsi perencanaan. Studi kasus yang kami ambil berasal dari PT Mayora. Masalah yang kami rumuskan di sini adalah bagaimana PT Mayora memenuhi dan menarik minat konsumen ekspor atau secara global. Nah, di sini PT Mayora melakukan beberapa strategi pemasaran. Strategi tersebut salah satunya adalah penerapan strategi 3P, yaitu yang mencakup aspek people, proses, dan produk. Aspek people di sini adalah aspek yang meliputi atau mencakup bagaimana konsumen dapat tertarik pada produk yang dipasarkan oleh PT Mayora. PT Mayora sendiri di sini lebih memfokuskan kebutuhan dan minat para konsumen di tiap negara agar produk yang mereka miliki ini lebih tepat sasaran. PT Mayora memiliki salah satu produk unggulan yaitu kopi, di mana peminat kopi ini lebih tinggi dibandingkan produk lain yang ada pada PT Mayora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rini Melilaili akan menjelaskan materi tentang penetapan pengambilan keputusan dalam manajemen. Yang pertama, pengertian pengambilan keputusan. Secara umum, pengertian pengambilan keputusan telah dikemukakan oleh banyak ahli, di antaranya J.R. Terry, Claude S. Georgi, yang ketiga Harold and Craig O'Donnell, yang keempat P.C. James. Dari definisi-definisi di atas, jadi para ahli tersebut mengemukakan sebuah definisi tentang pengambilan keputusan. Nah, dari definisi-definisi para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengambilan keputusan adalah proses bagaimana menetapkan suatu keputusan yang terbaik, logis, rasional, dan ideal berdasarkan fakta, data, dan informasi dari sejumlah alternatif untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan resiko terkecil, efektif, efisien untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang. Fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan. 1.
pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, artinya menyangkut dengan hari depan atau masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Tujuan pengambilan keputusan. Kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasinya, di mana diinginkan semua kegiatan berjalan dengan lancar. Namun, pasti ada saja hambatan-hambatan dalam melakukan kegiatan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi tujuan dari pengambilan keputusan adalah memecahkan masalah-masalah yang ada atau yang terdapat di dalam organisasi maupun kelompok. 3 macam-macam keputusan. Yang pertama, keputusan auto-generated. Keputusan semacam ini diambil dengan cepat dan kurang mempertimbangkan data informasi, fakta dan lapangan keputusannya. Kemudian yang kedua, keputusan induced, diambil berdasarkan manajemen ilmiah, sehingga keputusan itu logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan, dan resikonya relatif kecil. Tipe-tipe keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan semacam ini dibuat untuk menangani situasi atau masalah yang cukup sering terjadi, sehingga pembuatan keputusan untuk diterapkan di masa yang akan datang. Yang kedua, keputusan tidak terprogram. Keputusan semacam ini dibuat dalam menanggapi situasi yang unik, tidak familiar dan tidak terstruktur, serta menimbulkan konsekuensi-konsekuensi penting bagi organisasi. 3. Keputusan setengah program. Keputusan yang sebagian dapat diprogram dan sebagian berulang-ulang dan rutin dan sebagian tidak terstruktur. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pengakuan terhadap persyaratan keputusan. Yang kedua, diagnosis dan analisis penyebab. Yang ketiga, pengambilan alternatif. Yang keempat, pemilihan alternatif yang diharapkan. Yang kelima, implementasi alternatif yang dipilih. Baik, di sini saya akan menyampaikan contoh kasus tentang materi pengambilan keputusan. Kasus kekecewaan pelanggan Apple terhadap penurunan harga iPhone. Pada tanggal 5 September 2007, Steve Jobs, CEO perusahaan Apple, melakukan praktek diskriminasi harga sebagai strategi pemasaran, yaitu menurunkan harga produk iPhone mereka yang awalnya $500 kemudian diturunkan menjadi $200. Dan dari penurunan tersebut, banyak pelanggan yang merasa kecewa dan marah, yaitu pelanggan yang membeli iPhone sebelum harga promo. Dan tak perlu dibicarakan lagi, Steve Jobs menerima banyak sekali email dari pelanggan yang merasa kecewa. Kemudian, 2 hari kemudian, Steve Jobs menawarkan $100 kredit yang dapat digunakan di toko Apple dan online store kepada para pelanggan yang sudah membayar harga penuh. Intinya, Steve Jobs dalam melakukan penurunan harga iPhone menggunakan tipe keputusan strategi, proses pengambilan desain atau intuiting, dan metode kewenangan tanpa diskusi, serta menghasilkan sebuah keputusan yang tidak terprogram, mengakibatkan kekecewaan pelanggan Apple yang membeli produk tersebut sebelum harga promo. Para pelanggan merasa dirugikan. Seandainya pihak manajemen Apple melakukan sniff test sebelum mengambil keputusan yang tepat, mungkin mereka akan sadar bahwa penurunan harga juga bertentangan dengan kode etik pelayanan pelanggan Apple.